Nah, karena itu, saya berpesan, mari pertama tadi kita orientasikan iman dan amal soleh. Yang kedua, kita maknakan amal soleh ini lapang dan luas dalam dua bentuk, aktif maupun pasif. Aktif dalam hal yang baik. Ketika ada yang buruk, maka minimal bentuk amal soleh kita tidak ikut-ikutan. Kalau kita tidak sanggup untuk katakanlah meluruskannya, kan tidak semua orang bisa meluruskan fitnah. Kadang-kadang kalau kita meluruskan fitnah, kita ikut di fitnah. Maka kadang-kadang ya kita diam. Kecuali kalau orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kewenangan, orang yang misalnya didengar, maka dia menyuarakan. Tapi kalau kita yang biasa-biasa, kadang-kadang kita memang tidak sanggup. Fitnah itu terlalu besar, maka bagaimana cara kita beramal soleh pada saat fitnah? Yaitu kafu anil aza, kita diam, tidak usah ikut-ikutan. Itu sebabnya dulu bapak-bapak ibu ya, pada masa ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kan saat itu ada fitnah. Nabi meninggal, lalu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mulai Sayyidina Utsman itu mulai timbul fitnah, provokasi macam-macam. Orang yang tidak dapat jabatan dan dia ingin jabatan pada masa Sayyidina Utsman, apa katanya? Utsman ini temannya saja yang diangkat jadi pejabat. Itu dari zaman Sayyidina Utsman. Jadi kasak kusuk memperebutkan jabatan dari zaman Sayyidina Utsman. Utsman ini keluarganya saja diangkat jadi pejabat-pejabat di mana-mana. Kita ini dapat apa? Mulai ada diprovokasi. Ada tokoh-tokoh Yahudi mulai provokasi, ada juga orang beriman yang hatinya lemah, yang ingin menginginkan dunia lebih dari yang lain, juga ikut terprovokasi. Akhirnya datang dari luar Madinah, masuk ke Madinah, diserbu Sayyidina Utsman. Bahasa gampang-gampangnya, diserbu istana, rumah beliau. Sampai kemudian beliau sedang baca Quran, dibunuh Sayyidina Utsman. Itu darah yang pertama mengalir, darah dari seorang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah. Kenapa sampai darahnya tertumpah? Karena fitnah. Tumpah. Wal yatalattaf wala yushiran nabikum ahada. Pada kata wal yatalattaf itu ditulis pakai tulisan merah, pengingat bahwa darah dari seorang khalifah, orang yang dijamin, 1 dari 10 orang yang dijamin oleh Allah, oleh Rasul pasti masuk surga, itu darahnya tumpah karena fitnah jabatan. Ini. Ingat-ingat ini Bapak Ibu. Ingat-ingat. Terbayang enggak kita nih zaman sekarang nih, ada orang yang sangat dicintai Rasul, dijamin masuk surga oleh Nabi, artinya dia sangat dicintai oleh Allah, tapi kemudian dibunuh hanya karena berebut jabatan. Terbayang enggak sama kita? Enggak terbayang. Itu kejamnya fitnah. Itu kejamnya fitnah. Ketika fitnah sudah tersebar, maka orang baik, orang soleh, orang segala macam akan kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalau fitnah itu sudah tersebar, karena mudaratnya tidak hanya menimpa orang-orang zalim, semua kena. Contohnya siapa? Sayyidina Utsman. Meninggal Sayyidina Utsman, naik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib naik pun fitnah semakin merajalela. Semakin merajalela sampai ujungnya apa? Sayyidina Ali pun dibunuh oleh orang Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij. Siapa Abdurrahman ini? Apakah orang yang tidak pernah sholat? Abdurrahman bin Muljam ini orang soleh. Ibaratnya kalau lihat asarus sujud dalam di dahinya itu bersinar-sinar karena dia selalu sholat malam. Dia termasuk min hamalatil Quran, penghafal Quran. Penghafal Quran ini Bapak-bapak,
penghafal Quran, tiap malam dia qiyamul lail, salat tahajud, orang yang soleh secara ritual, soleh. Kenapa kok dia bisa bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Karena fitnah kekuasaan. Apa kata orang Khawarij? Khawarij itu dulunya bersama dengan Sayyidina Ali berperang lawan Muawiyah karena fitnah juga. Kenapa sampai Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah? Karena ada fitnah. Begitu Sayyidina Ali mau menerima perdamaian, apa kata orang Khawarij? Oh, berarti Ali ini dia berhukum dengan selain Al-Quran karena dia menetapkan hukum untuk damai. Berarti dia ini orang sesat, berarti dia ini orang kafir. Coba, karena beda pendapat hanya dalam masalah yang bukan merupakan rukun agama, karena berbeda pendapat, oh ini kafir. Jadi kalau sekarang kita dengar orang-orang gampang-gampang karena masalah politik, apa ini kafir, ini kurang Islam, itu berarti ngikut Khawarij. Karena dia sudah meyakini bahwa Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, maka mereka orang Khawarij itu mengumpulkan 3 orang. Orang-orang yang dianggap paling hebat, paling soleh, paling alim di antara mereka untuk membunuh masing-masing sahabat Nabi. Maka ada yang pergi berusaha membunuh Muawiyah, ada yang pergi membunuh Amr bin As, ada yang pergi membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang ke Muawiyah, yang ke Amr bin As itu tidak bisa menunaikan tugasnya karena satu dan lain hal. Ali bin Abi Thalib ketika pergi sholat subuh dipenggal ketika sholat, ditebas ketika sholat. Karena apa? Fitnah. Siapa Ali bin Abi Thalib? Satu dari sedikit orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa Ali bin Abi Thalib? Menantu Nabi. Siapa Ali bin Abi Thalib? Orang yang mau meletakkan dirinya untuk mengganti Rasul ketika Nabi hijrah. Dia sengaja tidur di atas tempatnya Nabi, padahal saat itu orang Quraisy siap untuk membunuh, menyerbu rumah Nabi. Dia mengorbankan diri dengan nyawa. Dia satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Menantu Nabi, dia orang yang paling alim, orang yang, ya Allah, udah tidak bisa kita sebut lah istilahnya, hebatnya namanya Ali bin Abi Thalib. Di setiap peperangan dialah pembela Islam, terbunuh karena fitnah. Jadi ini cukuplah jadi pelajaran buat kita bapak-bapak ibu ya, bahwa fitnah itu kalau dibiarkan merajalela, dia itu bisa menghancurkan, membinasakan orang-orang terbaik di kalangan umat. Maka jangan kita biarkan. Salah satu caranya adalah jangan ikut menyebarkan. Ada hal-hal yang sifatnya fitnah-fitnah kepada siapapun, kepada pemimpinkah namanya, kepada tetanggakah namanya, udah enggak usah. Jangan kita yang penting ini bukan saya, ikut saja kita sebarkan. Itu kan orang. Hati-hati. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kaedah di dunia ini apa? Kalau kita berbuat baik, kebaikannya kembali ke kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat buruk, maka dia pasti kembali ke kita. Seperti bumerang, kita lempar, dia akan berbalik. Jadi jangan pernah mengatakan itu bukan saya. Tidak apa-apa saya omongin dia, kan dia bukan saya. Hati-hati Pak. Hati-hati. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kita berlaku, seperti itu kita akan diperlakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu kita jaga persaudaraan kita masing-masing ya, satu sama lain. Baik-baik kita bermasyarakat, bersaudara, kita banyak syukur, kita orientasikan, yuk kita beriman amal soleh sajalah. Tidak usah terlalu banyak ngurus orang. Urusan-urusan orang nggak usah. Ya. Beberapa kali saya sampaikan, kita kadang-kadang yang dekat kita tinggalkan, yang jauh kita urusi. Ya. Lingkungan kita belum sepenuhnya baik, justru yang jauh yang kita komentari. Urusan yang terjadi, orang perang, kita yang ribut di sini. Orang kejadian-kejadian di mana yang memang tidak ada kaitannya dengan kita. Rusia, Ukraina perang, ribut, NATO, Amerika.
Udah, enggak usah terlalu banyak habis waktu di situ. Mari benahi lingkungan kita. Sudah bersih enggak lingkungan kita? Masjid kita sudah makmur enggak? Tempat wudhunya sudah bersih enggak? Gotong royong kita sudah bagus enggak? Persaudaraan kita sudah kita jaga enggak? Itu yang paling penting. Karena Islam mengajarkan kita untuk mendahulukan yang lebih dekat, yang lebih besar tanggung jawabnya, itulah yang kita benahi lebih dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua bisa terus membangun kebersamaan, kekompakan, persaudaraan yang ada di Unter Iwis ini ya, Unter Iwis, Keratuh ya, Sumbawa. Yuk jaga. Ini tanggung jawab kita ya. Semakin dekat sesuatu, semakin besar tanggung jawab kita dan semakin ditanya oleh Allah. Kita tidak akan ditanya tentang anak orang, anak kita yang ditanya nanti di akhirat. Kita tidak akan ditanya tentang istri orang, istri kita yang ditanya nanti. Kamu bagaimana mendidik istrimu? Itu pertanyaan Allah. Tidak ada Allah nanya kita istri orang, tidak ada Allah tanya kita anak orang, tidak ada Allah tanya orang tua kita, bagaimana kau memperlakukan tetanggamu? Seperti apa kita dengan tetangga? Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Karena itu, mari kita pastikan yang merupakan tanggung jawab kita, kita tangani dengan sebaik-baiknya. Yang bukan urusan kita, ya sudah cukup. Tidak usah kita urusi, habis waktu kita. Umur kita pendek, ya, kesempatan kita tidak banyak, mari kita gunakan untuk hal-hal yang baik.